Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita bahwa Pak Anies itu punya hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Berita ini sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi diskusi mengenai apakah Pak Anies punya hutang atau tidak. Ternyata kalau kita melihat apa yang pernah disampaikan Pak Anies, bahwa Pak Anies itu tidak punya hutang kepada Sandiaga Uno. Bahkan Pak Anies menyampaikan bahwa 50 miliar itu bukan uang dari Sandiaga Uno, tetapi uang pihak ketiga yang memberikan kontribusinya, dengan catatan jika nanti pada waktu Pilkada 2017 itu Pak Anies kalah, maka Pak Anies harus mengembalikan hutang itu kepada pihak ketiga bersama Sandiaga Uno. Jadi yang menjamin yaitu Sandiaga Uno dan Pak Anies Baswedan. Jika kalah, keduanya harus mengembalikan. Tetapi jika menang, maka itu hutang menjadi lunas. Ada klausul yang seperti itu. Itu yang pernah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan tidak punya hutang karena ada klausul yang seperti itu. Tetapi di luar sana, teman-teman, ada beberapa pihak yang ini menyerang Pak Anies, bahwa Pak Anies ini punya tanggungan hutang 50 miliar. Sementara itu kalau kita lihat apa yang pernah disampaikan oleh Sandiaga Uno, bahwa setelah musyawarah bersama keluarga dan sholah istiqaroh, katanya Sandiaga Uno mengikhlaskan, merelakan hutang 50 miliar. Berarti itu artinya Pak Anies punya hutang dong, kalau versi dari Sandiaga Uno. Tetapi sisi lain, Sandiaga Uno ini mengatakan tidak ingin membicarakan utang itu lagi, artinya sudah selesai. Tetapi kalimat terakhir yang disampaikan Sandiaga Uno ini justru menjadi beban, teman-teman. Beban sejarah, beban Pak Anies, beban publik pendukung bahwa Pak Anies punya hutang kalau seperti itu. Kali ini, teman-teman, ada politisi yang bernama Fahri Hamzah meminta KPK untuk mengusut hutang Anies Baswedan. Apa kaitannya KPK kok mengusut hutang, teman? Apakah KPK ini bagian dari lembaga yang mengurusi hutang? Ini lucu nih, teman-teman. Fahri Hamzah mengusulkan supaya KPK mengusut hutang Anies Baswedan. Teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca berita. Kita ambil berita dari Warta Ekonomi. Fahri Hamzah minta KPK turun tangan mengurusi hutang Anies Baswedan. Pengamat mengatakan sakitnya makin keras. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, curi perhatian setelah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut mengusut utang Anies Baswedan yang berjumlah 50 miliar rupiah. Tantangan Fahri Hamzah ini sontak ditanggapi publik dengan ketus. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai ex Wakil Ketua DPR RI ini sakit keras. Sakitnya makin keras, ujar Gigin dikutip dari cuitannya di Twitter Rabu 15 Februari 2023. Tanggapan terhadap pernyataan Fahri Hamzah ini tidak hanya direspon oleh Gigin. Owner Cyber Muslim Group Muhammad Asyaywat melalui cuitannya pada 14 Februari turut angkat suara. Gak lama lagi pemilu ini, Bang. Kenapa nggak banyak-banyakin membahas perihal hutang negara aja? Biar rakyat menilai terkesan peduli masa depan rakyat, ucap Asyaywat. Diketahui sebelumnya, Fahri Hamzah menyoal perjanjian utang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kader PKS ini bilang kesepakatan tersebut semacam perjanjian yang berpotensi menimbulkan pemufakatan jahat. Itu, teman-teman, terkait pernyataan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa minta supaya KPK mengusut atau mengurusi turun tangan hutang dari Anies Baswedan. Kalau Pak Anies punya hutang, apakah KPK akan membayari hutang Anies Baswedan? Kok disuruh mengurus hutang Anies Baswedan oleh Fahri Hamzah? Jadi benar apa yang disampaikan oleh tim cyber tadi, teman-teman. Daripada mengurusi hutang Anies, lebih baik mengurusi hutang negara yang ribuan triliun. Itu siapa yang bayar? Padahal masa jabatan presiden, teman-teman, itu hanya 5 tahun, tetapi hutangnya banyak. Siapa yang akan bayar?
Yang membayar ujung-ujungnya ya rakyat, teman-teman. Karena presiden itu jabatannya hanya 5 tahun, tapi hutangnya cukup besar. Mestinya itu yang disampaikan oleh Fahri Hamzah kepada KPK, coba usut itu. Hutang negara kok sampai seperti itu, besar sekali. Jadi daripada ngurusi hutang Anies, lebih baik ngurusi hutang negara. Ini benar, teman, yang disampaikan oleh netizen. Tetapi Fahri Hamzah justru meminta KPK untuk mengurusi hutang Anies Baswedan. Ini menjadi salah satu yang absurd pernyataan dari Fahri Hamzah. Biasanya, teman, waktu Fahri Hamzah dulu menjadi politisi itu kritis kepada pemerintah, mengkritisi pemerintahan Jokowi. Tetapi beda sekarang, teman ya. Kenapa Fahri Hamzah kok justru mengkritisi mereka-mereka yang di luar pemerintahan? Mestinya yang dikritisi itu adalah orang pemerintahan. Karena orang pemerintahan itu diberi amanah oleh rakyat untuk mengurusi keuangan negara. Itu di pemerintah. Justru seharusnya Fahri Hamzah itu ngurusi uangnya rakyat yang ada di pemerintah ini, yang dikelola pemerintah. Bukan ngurusi uang pribadi. Uangnya siapa, Anies atau pihak ketiga dalam gelaran pilkada. Karena bagaimanapun juga, teman-teman, namanya pilkada itu memang perlu modal. Karena siapapun yang menjadi calon gubernur tentu harus punya modal uang, modal finansial. Tetapi kalau tidak punya modal, tidak punya uang, malah saya curiga, teman. Uangnya dari mana? Apakah uang dari misalkan penggunaan fasilitas-fasilitas negara yang dipakai itu? Ini malah mengkhawatirkan kalau seperti itu. Jadi kalau orang maju di pilkada, kemudian dia memakai modal sampai hutang, ini wajar, teman. Jadi tidak hanya pemilihan gubernur, pemilihan kepala desa pun juga begitu. Ada uang yang harus dikeluarkan oleh pihak kepala desa. Tetapi kalau tidak mengeluarkan uang, saya khawatir jangan-jangan uang dari sumber yang tidak beres. Ini yang justru harus diselidiki, teman-teman. Misalkan kemarin Prabowo Sandi maju di Pilpres 2019, sudah dikatakan ada triliunan rupiah yang dikeluarkan oleh Sandiaga Uno. Ini triliunan rupiah uang yang dikeluarkan Sandiaga Uno dalam gelaran Pilpres maupun pilkada. Jadi ya, Sandiaga Uno kemarin kan masuk di pemilihan presiden, kemudian masuk juga di pemilihan kepala daerah. Ini disampaikan oleh Sandiaga Uno triliunan rupiah uang yang sudah dikeluarkan. Tetapi pihak lawan politik kok diam ya terkait uang biaya pilkada, biaya pilpres. Nah, dari mana uang mereka? Kalau Sandiaga Uno sudah menyatakan seperti itu. Dan Sandiaga Uno wajar, teman, mengeluarkan uang sebesar itu karena Sandi adalah seorang pengusaha. Tapi bagaimana dengan yang lain itu? Dari mana sumber uangnya? Sehingga dia bisa ikut kontestasi dalam pilkada maupun di pilpres. Jadi kalau orang beres, kenapa harus dipersoalkan? Seperti Pak Anies Baswedan sama Sandiaga Uno yang katanya ada perjanjian utang piutang. Ini kan beres sebenarnya. Tetapi ada splitnya di sini yang mengatakan bahwa ada hutang Anies Baswedan sebesar 50 miliar, sementara Anies Baswedan menyatakan tidak ada hutang. Itu sudah beres karena ada klausul yang menyatakan bahwa hutang itu lunas jika pilkada itu dimenangkan oleh Anies Sandi pada waktu itu. Dan akhirnya kan menang. Maka logika yang paling sederhana adalah lunas. Dan kenapa perjanjiannya seperti itu? Kalau menang itu lunas, kalau tidak menang bayar. Kemarin disampaikan Pak Anies Baswedan, nah, kalau dia kalah, itu kan tidak menjadi gubernur. Maka dia bisa berbisnis, bisa usaha untuk melunasi hutangnya itu. Tetapi kalau masuk di pemerintahan, dia menang, menjadi gubernur katakanlah, terus dia membayar hutang, dari mana uang itu? Padahal dia masuk di pemerintahan. Nah, logika yang disampaikan Pak Anies sangat wajar, teman. Makanya kalau kalah dia bayar, kalau menang lunas. Kalau menang dia lunas. Karena dia tidak akan bisa membayar uang 50 miliar dari mana dia bayar, karena dia sudah di pemerintahan, tidak bekerja di usaha, di wira swasta. Tetapi kalau kalah, dia kan bisa bekerja di luar sana, bisa berbisnis, bisa jualan dan sebagainya, bebas, karena bukan orang pemerintah. Tetapi kalau orang pemerintah kan tidak bisa, karena dia digaji dari pemerintah dan gajinya ini terukur, teman-teman, tidak miliatan seperti itu. Karena itu ini sangat wajar kalau perjanjian itu bunyinya seperti itu. Kalau menang lunas, kalau kalah bayar. Dan ini masuk akal.
Tetapi yang tidak masuk akal adalah apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah menurut saya. KPK minta turun tangan ngurusi hutang Anies Baswedan. Ini kan sesuatu yang aneh, teman-teman. Makanya ada seorang cyber Indonesia tadi yang mengatakan lebih baik ngurusi utang negara yang triliunan rupiah daripada ngurusi utang Anies yang 50 miliar rupiah. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.